Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya berbagi spiritual journal bagian ketiga dengan tema Bersama Yesus yang diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Sebelum membahas spiritual journal ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Bukan hanya mengerti, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat melakukan apa yang telah kami renungkan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, masalah yang kita alami sebenarnya akan membuat kita semakin mengenal Yesus. Kadang kita tak menyadari bahwa Allah sedang memproses kita untuk semakin mengenal Yesus melalui masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Setelah taufan badai reda, Yesus berkata kepada para murid, "Di manakah kepercayaanmu?" Dalam terjemahan bahasa Inggris tertulis, "Di manakah imanmu?" Dan respon para murid, mereka takut dan heran. Lalu mereka membicarakan Tuhan, siapa Dia, sehingga saat memberi perintah air dan angin taat padanya. Respon para murid yang takut dan heran semakin memperjelas mengapa Yesus berkata, "Di manakah imanmu?" Pada saat para murid mengikut Yesus, mereka sudah banyak melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tetapi para murid masih takut ketika menghadapi taufan badai, sekalipun Yesus bersama mereka dalam perahu. Para murid heran ketika Yesus menghardik air dan angin yang seketika itu juga reda. Mengapa Yesus menanyakan kadar iman para murid? Ketika Yesus memilih 12 muridnya, kemanapun Yesus pergi, para murid bersamanya. Para murid juga melihat Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan segala penyakit, mengusir setan. Para murid juga sering mendengarkan pengajaran Yesus pada orang banyak yang mengikutinya. Setidaknya para murid lebih mengenal siapa Yesus yang selalu bersama mereka. Tetapi sampai kejadian badai taufan di danau itu, ternyata para murid belum mengenal Yesus lebih dekat. Hal ini dapat kita baca dari pernyataan mereka. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat padanya? Pernyataan ini menandakan bahwa para murid belum mengenal betul siapa Yesus. Ketika saya merenungkan hal ini, saya percaya Roh Kudus menolong saya untuk memahami bahwa ketika percaya Yesus berarti kita harus lebih mengenal Yesus. Bagaimana kita bisa lebih mengenal Yesus jika kita tidak ada relasi dengan Yesus? Kita tidak punya waktu untuk saat teduh, berdiam diri mendengar perkataannya melalui firman Tuhan. Ketika kita mempunyai relasi dengan Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh dan membuat kita semakin mengenal Yesus, termasuk melalui masalah yang kita alami. Mungkin saat ini saudara berpikir, "Saya sudah percaya Yesus sejak kecil. Saya sudah taat firman-Nya, tapi tetap aja ada masalah. Bahkan ketika menghadapi masalah, saya sudah datang dan berdoa pada Yesus.
Tapi tetap aja masalah datang bertubi-tubi, seolah-olah Yesus tidak mendengar doa saya. Saudara, hal yang harus diingat adalah bersama Yesus tetap ada masalah. Karena itu, ketika ada masalah, kita datang pada Yesus. Kita harus ingat bahwa dengan adanya masalah dan kesulitan dalam hidup kita, itu membuat kita semakin mengenal Yesus. Tiada hal yang mustahil asal sandar padanya. Tiada hal yang mustahil, peganglah janjinya. Dengarlah suaranya berkata, tiada yang mustahil baginya, asal kau sandar padanya.